Pernah nggak sih lu dengar apa yang disebut dengan partikel Tuhan? Sebuah partikel yang mampu menciptakan namun bisa juga menghancurkan. Terdapat sebuah alat yang bernama instrumen partikel akselerator. Alat ini berfungsi untuk mempercepat sebuah partikel. Partikelnya akan dipercepat secepat kecepatan cahaya, namun pada saat ini hanya mencapai 0,99 kalinya dari kecepatan cahaya. Di situ akan ditaruh sebuah partikel yang nantinya akan ditabrakkan dengan partikel lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui apa yang akan dihasilkan dari tabrakan kedua partikel secepat cahaya itu. Dan satu partikel yang benar-benar dicari adalah partikel Higgs boson, atau yang biasa dikenal juga dengan partikel Tuhan. Sebuah partikel yang diteorikan oleh Peter Higgs pada tahun 1960-an. Dia percaya bahwa partikel ini harusnya ada karena tanpa partikel ini, seluruh alam semesta tidak akan memiliki massa. Dan pada tahun 2012, sebuah institusi yang bernama CERN, sebuah institusi atau badan penelitian nuklir di Eropa, menemukan sebuah partikel yang ciri-cirinya sangat mirip dengan Higgs boson atau partikel Tuhan. Partikelnya sangat kecil namun memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Sebuah partikel yang dipercaya telah memicu terjadinya Big Bang. Sebuah partikel yang membentuk massa dari seluruh alam semesta, seperti atom, partikel udara, makhluk hidup, dan semua objek fisik yang ada di alam semesta. Dikatakan juga, jika manusia menemukan partikel Tuhan sebesar bola basket, mungkin bumi akan lenyap karena tidak sanggup untuk menahan energinya. Namun untungnya, CERN hanya menemukan partikel Tuhan yang sangat-sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sebuah atom. Jadi inti sederhananya, partikel Tuhan adalah pembentuk dari seluruh objek fisik yang ada di alam semesta. Namun partikel Tuhan juga bisa menjadi penghancur seluruh alam semesta, yang dikarenakan dalam takaran tertentu, dengan takaran yang tanda kutip besar atau banyak, seluruh alam semesta tidak akan mampu menampung. Kehadiran Imam Mahdi di tengah umat akhir zaman analoginya seperti cahaya yang mendatangi cahaya, bukan cahaya yang mendatangi kegelapan. Makna cahaya mendatangi cahaya yaitu, Imam Mahdi hadir di tengah-tengah umat yang sebenarnya sudah cerdas. Umat yang telah dapat menggunakan akalnya dengan baik. Terkait hal ini, pemikiran bijak yang penting untuk dikedepankan yaitu bahwa kelebihan yang kita miliki sesungguhnya merupakan titik di mana kita akan diuji. Jadi, karena kecerdasan merupakan kelebihan yang dimiliki oleh umat akhir zaman, maka, di titik itulah mereka akan diuji. Apakah mereka dapat berdiri di atas nalarnya dengan baik? Dapat memilih melihat kebenaran substansial. Tidak peduli meskipun hal itu disampaikan oleh orang yang tidak punya gelar, bukan tokoh, publik figur, atau bukan dari golongan atau kelompoknya. Imam Ali bin Abi Thalib pun sebenarnya telah memperingatkan bahwa dia, dalam hal ini Al-Mahdi, pada awalnya akan menjadi seperti orang asing yang malang yang tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Sementara itu, Islam, berada dalam keadaan tak berdaya dan putus asa, seperti seekor unta yang kelelahan, yang telah meletakkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dengan permulaan seperti itu, dia akan mendirikan kerajaan Tuhan di dunia ini. Dia akan menjadi demonstrasi terakhir dan bukti keinginan belas kasih Tuhan untuk mengenalkan manusia jalan hidup yang benar. Demikianlah, kemunculan awal Al-Mahdi dengan cara seperti ini tentu akan menjadi ujian bagi umat yang didatanginya. Jika mencermati bunyi kalimat, tidak dikenal dan tidak diperhatikan, dari Imam Ali, tampaknya, orang-orang pada umumnya akan terkecoh. Beruntunglah orang-orang yang tidak terkecoh, yaitu mereka yang berkenan mendengar, mengikuti, dan memberi pertolongan bagi dia, orang asing yang malang, yang tidak dikenal dan tidak diperhatikan. Tentu saja, sangat beda penilaian pahala antara mereka yang mengikuti Al-Mahdi yang belum mengungkap dirinya, dengan mereka yang baru mengikuti Al-Mahdi setelah dia mengungkap secara terbuka siapa dirinya. Karena orang yang mengikuti Al-Mahdi sebelum dia mengungkap dirinya, pada hakikatnya bukan mengikuti Al-Mahdi tetapi mengikuti kebenaran yang disampaikan, mengikuti cahaya ilahiyah yang ada pada kebenaran tersebut. Inilah intinya, semua hal semata-mata karena Allah. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 10, yang berbunyi, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Insya Allah, mereka ini adalah golongan orang-orang yang kelak akan mendapat syafaat, karena Al-Mahdi adalah sang pemberi syafaat atau pemberi pertolongan, di dunia dan juga di akhirat kelak.
Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam. Dalam Jangka Jayabaya disebutkan bahwa Ratu Adil berwatak seperti Baladewa. Dalam pewayangan, Baladewa digambarkan sebagai sosok yang berwatak tegas, keras hati, mudah naik darah tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Mengapa Allah memilih Al-Mahdi, sosok keras hati dan temperamental seperti Baladewa sebagai pemimpin umat di akhir zaman? Itu adalah karena yang diurusi Al-Mahdi di akhir zaman nanti, bukan hanya satu kaum saja, seperti tugas para nabi dan rasul sebelumnya, tetapi umat manusia di seluruh dunia yang kita ketahui, jumlahnya telah mencapai sekitar 8 miliaran saat ini. Jumlah umat manusia yang demikian banyak, dan luasnya wilayah yang harus ia tangani, menjadikannya satu-satunya utusan yang diberi otoritas, yang mana tidak ada seorang pun nabi yang pernah diberikan otoritas seperti itu. Otoritas yang hanya diberikan kepada Al-Mahdi tersebut, yaitu, membersihkan dunia dan tidak membiarkan orang-orang menentang agama Allah. Tantangan yang dihadapinya bukan saja dunia yang keras penuh bencana alam, kekeringan, bencana kelaparan, hingga pandemi, tetapi juga manusia-manusia yang berwatak apatis dan super egois, dan yang utama dia akan terus dalam kondisi berperang dengan kekuatan-kekuatan jahat, dari dunia fisik maupun astral, yang menyatu padu untuk menghancurkannya. Untuk menghadapi kondisi-kondisi sangat sulit seperti itu, pemimpin yang keras seperti Baladewa, yang memiliki disiplin tinggi, tegas menjatuhkan hukuman dengan menjunjung tinggi keadilan, kiranya menjadi satu-satunya solusi terbaik. Kisah Nabi Musa dan kaumnya menjadi hikmah penting untuk perjuangan Al-Mahdi atau Ratu Adil di masa depan. Untuk memahami mengapa kisah Nabi Musa dan kaumnya menjadi hikmah penting untuk perjuangan Al-Mahdi atau Ratu Adil di masa depan, berikut ini sedikit saya ungkap gambaran, seperti apa dinamika yang terjadi antara Nabi Musa dan kaumnya. Salah satu penyebab utama, Nabi Musa dan kaumnya terpaksa terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun, adalah karena dalam kaumnya banyak terdapat orang yang suka mengeluh dan menghasut. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 22-24, Allah mengisahkan hal ini. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Demikianlah, atas pembangkangan ini, Musa berserah diri kepada Allah, sebagaimana terekam dalam Surat Al-Maidah ayat 25. Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Atas permohonan Musa tersebut, Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun, selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Seperti halnya masalah yang dihadapi nabi-nabi lainnya, Nabi Musa pun dihadapkan pada umat yang suka mengeluh. Mereka ini bukan saja melemahkan dirinya secara psikis, tapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, karena ketika mengeluh mereka mengutarakannya secara terbuka di depan publik, atau dengan kata lain, disadari atau tidak disadari, tindakan mereka sesungguhnya adalah suatu bentuk tindakan menghasut. Kisah Nabi Musa dan kaumnya inilah yang menjadi hikmah penting untuk perjuangan Al-Mahdi atau Ratu Adil di masa depan. Untuk menghadapi kondisi-kondisi sangat sulit di akhir zaman, pemimpin yang keras dan memiliki disiplin tinggi, tegas menjatuhkan hukuman dengan menjunjung tinggi keadilan adalah satu-satunya solusi terbaik. Al-Mahdi bukanlah sosok yang suka berbasa-basi. Tidak perlu pujian dan jangan coba-coba menjilat. Ia dikaruniai kemampuan dapat membaca isi hati karena itu tidak akan dapat dibohongi ataupun dikelabuhi. Ketegasannya digambarkan dalam Jangka Jayabaya dalam bentuk ungkapan, ujung trisula wedanya sangat tajam, membawa maut. Trisula yang dimaksudkan adalah analogi dari prinsip, benar, tegak lurus, dan jujur. Sementara ungkapan, membawa maut, dapat dimaknai hukuman mati bagi yang tervonis bersalah. Demikianlah, hikmah di balik pilihan Allah memilih pemimpin umat akhir zaman dari sosok manusia yang berwatak tegas,
keras hati, mudah naik darah tetapi pemaaf dan arif bijaksana, adalah karena watak seperti itu sesuai dan dibutuhkan dalam situasi dunia yang keras dan sangat dinamis. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.